Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sejarah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kontemporer, beberapa pelajaran dan perdebatan. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Firman Hadi Amri dan yang kedua Raihan Dewanda. Baiklah, pembahasannya itu hakikat pertumbuhan ekonomi, modal, tenaga kerja, dan teknologi, tinjauan sejarah, 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern menurut Kuznets, dan keterbatasan nilai pengalaman sejarah pertumbuhan. Baiklah, yang pertama hakikat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB maupun produk domestik regional bruto PDRB dalam suatu wilayah. Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Terdapat 3 faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Yang pertama, modal. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi menghasilkan barang-barang baru, yaitu dalam hal ini hasil pertanian. Dalam kegiatan proses produksi, modal dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu modal tetap atau fixed cost dan modal tidak tetap atau variable cost. Modal tetap terdiri dari tanah, bangunan, mesin, dan peralatan pertanian, di mana biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tidak habis dalam sekali proses produksi. Sedangkan modal tidak tetap terdiri dari bibit, pupuk, pestisida, dan upah yang dikeluarkan dalam satu kali proses produksi. Modal juga merupakan syarat keberhasilan suatu usaha, apalagi bagi usaha kecil. Modal sangat erat hubungannya dalam rangka menghitung kebutuhan modal. Perhitungan modal yang berbeda akan menyebabkan perhitungan kebutuhan modal yang berbeda juga. Selanjutnya yang kedua, tenaga kerja. Menurut teori Keynes, dalam Noer 2010 halaman 141 mengatakan cara mengurangi pengangguran yaitu dengan memperbanyak investasi, misalnya mesin, karena mesin butuh operator otomatis akan menyerap tenaga kerja. Selain itu, konsumsi harus sama dengan pendapatan, karena banyaknya tingkat konsumsi akan memerlukan juga banyak output sehingga otomatis harus menambah pekerja. Apabila output banyak, otomatis gaji para pekerja akan naik sehingga daya beli mereka meningkat. Tenaga kerja adalah yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Jika kualitas tenaga kerjanya semakin baik, maka hasil produksinya juga bisa meningkat. Nanti hasil produksi tersebut akan dijual ke masyarakat ataupun ke luar negeri dan tentunya akan meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya yang ketiga, teknologi. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi, industri maupun pada aspek jenis produksi. Hal itu mengakibatkan investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara. Di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal yang negatif dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Maka dari itu kita harus pandai dalam berhati-hati dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang tersedia.
Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Firman Hadi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rehan, yaitu yang ketiga, tinjauan sejarah 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern menurut Kuznets. Pertumbuhan ekonomi Kuznets menunjukkan adanya kemampuan jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada rakyatnya. Hal ini dapat dicapai apabila ada kemajuan di bidang teknologi, kelembagaan, dan penyesuaian ideologi. Teori pertumbuhan Kuznets dalam analisisnya menambahkan karakteristik pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu yang pertama, tingginya tingkat pendapatan per kapita, yang kedua, tingginya produktivitas tenaga kerja, yang ketiga, tingginya faktor transformasi struktur ekonomi, yang keempat, tingginya faktor transformasi sosial ideologi, yang kelima, kemampuan perekonomian untuk melakukan perluasan pasar, yang keenam, adanya kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi sifatnya terbatas. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu keterbatasan nilai pengalaman sejarah pertumbuhan. Yang pertama yaitu akses pendidikan dan kesehatan rendah. Kelompok masyarakat yang memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang rendah cenderung sulit untuk bekerja lebih produktif, sehingga ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang kurang memadai. Faktor inilah yang menyebabkan mengapa pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah Indonesia mengalami ketimpangan. Daerah yang selalu menjadi perbandingan adalah infrastruktur yang ada di Pulau Jawa dengan pulau di wilayah Indonesia bagian timur, salah satunya Papua. Yang ketiga yaitu korupsi. Korupsi adalah permasalahan yang melibatkan keuangan negara. Jadi sangat jelas bahwa hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara karena membuat iklim investasi menjadi tidak stabil. Yang keempat yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena ketika laju pertumbuhan ekonomi pesat di suatu negara tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran, sehingga bertambahnya penduduk yang pesat akan mempersulit kinerja perencanaan pembangunan ekonomi. Yang kelima yaitu investasi yang tidak pasti. Investasi yang sangat bisa untuk membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun sayangnya investor juga dengan enggan untuk berinvestasi ke suatu negara yang tidak bisa memberikan keuntungan kepadanya. Kondisi politik yang tidak stabil. Kondisi politik yang tidak stabil juga bisa para investor takut untuk menanamkan modalnya. Misal, adanya pertarungan politik antara oposisi dan koalisi yang tidak sehat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dan saya menerima pertanyaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.